Marc Marquez jadi pahlawan Ducati di tengah mandeknya pengembangan YP25. Di tengah stagnasi pengembangan motor Ducati YP25, muncul satu sosok yang tak disangka-sangka menjadi penyelamat tim pabrikan asal Italia itu. Ya, Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali yang baru saja bergabung penuh dengan Ducati pada musim 2025, mampu mengubah potensi bencana teknis menjadi sebuah harapan baru. Bahkan, bos Ducati sendiri, Gigi Dall'Igna, mengakui bahwa Marquez telah menjadi kunci kebangkitan di saat YP25 berada di ujung tanduk stagnasi. Ducati YP25, mesin hebat yang mulai kehilangan arah. Musim 2025 awalnya diprediksi akan menjadi kelanjutan dominasi Ducati dengan motor terbarunya, Desmosedici YP25. Dengan teknologi paling mutakhir dan data masif dari musim-musim sebelumnya, YP25 dirancang untuk mempercepat performa dan meruntuhkan kompetitor dari pabrikan Jepang hingga Eropa. Namun sayangnya, ekspektasi tinggi tersebut berbanding terbalik dengan realita. Terlepas dari kecepatan maksimalnya yang luar biasa, YP25 disebut-sebut tidak berkembang signifikan sejak awal musim. Hal ini memicu tanda tanya besar. Apakah Ducati sudah kehabisan ide? Gigi Dall'Igna, kami tahu pengembangan sudah mentok. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, secara jujur mengakui bahwa proyek YP25 menghadapi jalan buntu dalam hal pengembangan. Meskipun banyak modifikasi teknis telah dilakukan, ia menyebut bahwa efeknya tidak berdampak besar pada performa motor. Kami memang menyadari bahwa pengembangan YP25 mendekati batasnya. Dalam banyak aspek, tidak ada lonjakan signifikan meskipun telah kami coba berbagai hal. Inilah risiko dari menyentuh level teknologi yang sangat tinggi, sulit untuk naik lebih jauh lagi, ujar Dall'Igna dalam wawancaranya. Namun, di saat tim teknis dan para insinyur mulai kesulitan mengangkat performa motor, datanglah Marquez membawa pendekatan berbeda. Marc Marquez, dari outsider menjadi penyelamat. Kehadiran Marc Marquez di garasi Ducati pada awal musim dianggap sebagai perjudian. Banyak yang mempertanyakan apakah pembalap yang sempat dilanda cedera parah itu masih mampu tampil konsisten, apalagi dengan motor Ducati yang terkenal agresif. Namun jawaban Marquez di lintasan membuat semua ragu itu sirna. Sejak beberapa seri terakhir, performa Marquez terus meningkat tajam. Ia berhasil memaksimalkan potensi YP25 bahkan di saat rekan-rekannya masih berkutat mencari setelan ideal. Gaya balap khasnya yang nekat dan penuh kalkulasi ternyata menjadi kombinasi sempurna dengan karakteristik YP25 yang liar. Bahkan, Dall'Igna mengakui, Marc telah mengajarkan kami cara baru dalam memahami motor ini. Ia bisa menembus batas motor yang kami pikir sudah mentok. Kami belajar banyak dari feedback-nya. Bukan sekadar pembalap, tapi juga pengembang. Yang membuat Marquez begitu penting bagi Ducati bukan hanya karena catatan waktunya yang kompetitif, melainkan karena kontribusinya dalam pengembangan teknis motor. Marquez tidak hanya sekadar mengeluh atau meminta perubahan, ia memberikan masukan detail yang mampu diterjemahkan teknisi Ducati ke dalam perbaikan nyata. Dia bukan pembalap biasa. Marc tahu apa yang harus dia minta dan mengapa dia memintanya. Ia memberi kami arah baru, uji salah satu teknisi Ducati yang enggan disebut namanya. Fakta bahwa Marquez baru saja bergabung namun sudah memberi dampak sebesar ini menjadi nilai tambah tersendiri. Dall'Igna pun tak ragu menyebut Marquez sebagai aset krusial Ducati musim ini. Pecco Bagnaia tertinggal, Ducati mulai bertaruh pada Marquez. Menariknya, dalam beberapa balapan terakhir, Francesco Bagnaia, juara dunia 2 musim terakhir, justru mulai tertinggal dalam perebutan klasemen. Di saat Marquez merangsek naik ke papan atas, Bagnaia kesulitan menyesuaikan diri dengan karakter YP25 yang semakin ekstrim. Ini memunculkan spekulasi, apakah Ducati akan lebih fokus mendukung Marquez ke jalur juara dunia? Walau belum ada pernyataan resmi, arah angin tampaknya mulai mengarah ke sana. Kesimpulan, Marc Marquez, juru selamat tak terduga. Apa yang dilakukan Marc Marquez di musim 2025 ini menjadi contoh nyata bahwa pembalap hebat bukan hanya cepat, tapi juga bisa membentuk arah perkembangan tim. Di saat Ducati berada di titik stagnan, Marquez justru menciptakan terobosan baru lewat gaya balap, masukan teknis, dan mentalitas bertarungnya yang tak pernah padam. Dari semula diragukan, kini Marquez menjadi tumpuan harapan Ducati untuk tetap berjaya di tengah tekanan dari tim-tim rival yang kian agresif. Musim ini belum berakhir, namun satu hal sudah jelas, Ducati telah menemukan sosok kunci yang mampu membuka jalan saat pintu-pintu lain seolah tertutup rapat. Sementara itu, Jorge Lorenzo bongkar alasan Pecco Bagnaia melempem. Marquez makin kuat, atau Pecco kehilangan sentuhan juara?
Musim MotoGP 2025 memasuki babak krusial. Di saat rival-rivalnya mulai tersook, Marc Marquez justru semakin beringas. Sang baby alien tampil garang bersama Ducati, memimpin klasemen dengan keunggulan mutlak. Sementara itu, sang juara bertahan Francesco Bagnaia justru tampak kehilangan arah. Performa Pecco yang menurun drastis membuat banyak pihak bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu yang ikut angkat bicara adalah Jorge Lorenzo. Mantan juara dunia MotoGP ini memberikan pandangan tajam soal penurunan performa Bagnaia dan kebangkitan luar biasa Marc Marquez. Marquez dalam versi terbaiknya. Menurut Lorenzo, kunci dari ketimpangan ini bukan semata karena Bagnaia menurun, melainkan karena Marquez tampil luar biasa. Dengan motor Ducati Desmosedici EP24 yang cocok dengan gaya balap agresifnya, Marquez kini seperti kembali ke masa kejayaannya, bahkan lebih matang dan strategis. Marc bukan hanya cepat, dia sekarang sangat pintar dalam balapan. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan bermain aman, dan dia bisa memanfaatkan setiap momen dengan maksimal. Dia sudah jauh berbeda dibandingkan saat di Honda, ujar Lorenzo dalam wawancaranya. Kembalinya Marquez sebagai pembalap terkuat membuat banyak rider lain kewalahan, termasuk Bagnaia. Konsistensinya dalam meraih podium dan kemenangan membuatnya unggul ratusan poin di klasemen, menyisakan tekanan besar untuk para pesaing. Pecco kurang percaya diri. Lantas, bagaimana dengan Bagnaia? Jorge Lorenzo menyebut bahwa Pecco sejatinya tetap pembalap hebat, namun saat ini kehilangan kepercayaan diri yang selama ini menjadi kekuatannya. Pecco adalah pembalap yang sangat teknis dan tenang, tapi sekarang saya tidak melihat semangat bertarung dalam dirinya. Dia seperti kehilangan percikan juaranya, kata Lorenzo. Ia menambahkan, tekanan sebagai juara bertahan serta kedatangan Marquez ke kubu Ducati membuat mental Bagnaia sedikit terguncang. Menurut Lorenzo, Pecco terlalu halus dalam situasi yang membutuhkan agresivitas. Di masa seperti ini, kamu butuh mental petarung. Marc memilikinya. Pecco masih terlihat ragu, tegas Lorenzo. Dilema Ducati, siapa raja sebenarnya? Kondisi ini tentu menimbulkan dilema bagi Ducati. Mereka telah lama menempatkan Pecco sebagai bintang utama, namun realitanya sekarang Marquez yang mendominasi. Kebangkitan Marquez dan turunnya performa Pecco memunculkan pertanyaan besar. Apakah Ducati akan mempertimbangkan Marquez sebagai pemimpin baru proyek mereka? Walau secara resmi belum ada sinyal seperti itu, publik sudah mulai membandingkan keduanya. Dan sejauh ini, Marquez unggul telak, baik dari sisi hasil, performa, maupun kepercayaan publik. Lorenzo, ini soal mental, bukan sekadar motor. Lorenzo menekankan bahwa masalah utama Pecco bukan pada teknis, tapi pada sisi mental. Performa seorang pembalap sangat dipengaruhi oleh rasa percaya diri. Ketika seorang rider mulai kehilangan keyakinan, segalanya bisa runtuh. Pecco terlihat mulai ragu pada dirinya sendiri. Saat itu terjadi, kamu akan kesulitan fokus. Kamu bisa punya motor terbaik pun tetap akan kalah, ujar Lorenzo. Sebaliknya, Marquez justru menunjukkan mental juara yang luar biasa. Ia siap bertarung dalam kondisi apapun, bahkan dari posisi start belakang sekalipun. Itu yang membuatnya begitu sulit dikalahkan. Musim belum berakhir, tapi waktunya menipis. Meski Bagnaia kini tertinggal jauh, Lorenzo tetap meyakini bahwa segalanya belum sepenuhnya selesai. Balapan masih panjang, dan segala sesuatu bisa terjadi. Namun waktu untuk bangkit tidak banyak. Pecco harus segera menemukan kembali dirinya. Jika dia tidak bangkit sekarang, maka Marc akan mengambil semuanya, tutur Lorenzo. Kesimpulan, bangkit atau tersingkir. Komentar tajam dari Jorge Lorenzo ini jelas menjadi peringatan keras bagi Francesco Bagnaia. Musim 2025 adalah momen yang menentukan, apakah ia bisa membuktikan diri sebagai juara sejati, atau justru harus rela kehilangan tahtanya oleh sang raja baru, Marc Marquez. Pertarungan masih panjang. Tapi satu hal pasti, Marquez tak akan mengendurkan gasnya sedikit pun. Jika Pecco ingin kembali bersinar, ia harus segera menemukan kembali keberanian, semangat, dan rasa percaya dirinya, sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Pecco Bagnaia tertinggal 300 poin dari Marc Marquez. Musim berubah jadi mimpi buruk? MotoGP 2025 sejauh ini dipenuhi kejutan besar. Namun salah satu yang paling mengejutkan adalah betapa cepatnya Francesco Pecco Bagnaia merosot dari daftar kandidat juara dunia. Di sisi lain, Marc Marquez justru melaju tak terbendung bersama Ducati pabrikan. Kini,
Perbedaan poin di antara keduanya nyaris menyentuh angka 300 poin, angka yang nyaris mustahil dikejar dalam satu musim. Apa yang sebenarnya terjadi? Awal musim 2025 tampak menjanjikan bagi Bagnaia. Sebagai juara dunia 2 musim berturut-turut, 2022 dan 2023, ia diprediksi kembali bersaing ketat di posisi atas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sementara Pecco tampil tidak konsisten dan sulit menembus podium, Marc Marquez yang baru saja pindah ke tim pabrikan Ducati tampil ganas sejak seri pertama. Marquez seperti menemukan kembali performa emasnya. Kemenangan demi kemenangan ia raih, termasuk di sprint race. Tak butuh waktu lama hingga ia memuncaki klasemen dan terus menjauh. Kini, dengan sisa separuh musim, Pecco tertinggal hingga 300 poin. Bukan hanya angka besar, tapi juga secara psikologis ini bisa sangat memukul mental pembalap. Kenapa Pecco bisa terpaut begitu jauh? Ada beberapa alasan yang menjadi sorotan. 1. Konsistensi Marquez yang gila. Dalam 10 seri pertama, Marquez memenangkan lebih dari 6 balapan dan meraih hampir semua sprint race. Ia tampil nyaris tanpa celah, cepat, agresif, dan cerdas dalam membaca situasi balap. 2. Kebingungan teknis Pecco. Pecco disebut belum menemukan feel dengan motor YP25 musim ini. Ia kerap mengeluh soal ban depan, ritme balap yang tidak stabil, dan kesulitan saat duel ketat. 3. Tekanan dalam tim. Dengan Marquez mendominasi, perhatian tim dan insinyur Ducati perlahan mulai lebih condong ke arah Marc. Posisi Pecco sebagai anak emas Ducati mulai goyah. Apa kata media dan pengamat? Media Eropa menggambarkan kondisi Pecco sebagai musim terberat sepanjang karirnya. Bahkan di salah satu tayangan TNT Sports, komentator menyebut bahwa peluang juara Pecco sudah tertutup kecuali Marquez cedera atau mengalami bencana besar. Beberapa pengamat juga mengingatkan bahwa Marc bukan sekadar pembalap cepat, tapi juga pembunuh psikologis dalam perebutan gelar. Lawan-lawannya sering kehilangan rasa percaya diri hanya karena melihat bagaimana Marc mendominasi balapan. Tekanan nasional, bonus dari Rossi. Menariknya, media Italia melaporkan bahwa Valentino Rossi bahkan menawarkan bonus 100.000 pound kepada Pecco jika mampu mengalahkan Marquez di Mugello. Ini menjadi bukti betapa pentingnya peran Pecco sebagai harapan publik Italia, apalagi setelah Rossi pensiun. Namun tekanan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika gagal menang di Mugello, yang notabene rumah sendiri, reputasi Pecco bisa benar-benar terguncang. Statistik tak bisa dibohongi. Perbandingan statistik Marc versus Pecco musim ini. Aspek Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Kemenangan penuh, 6G berbanding 1. Sprint race dimenangkan, 5G berbanding 0. Total poin musim ini, 350 berbanding 50. Posisi klasemen, 1 berbanding, di luar 5 besar. Apakah Pecco masih punya peluang? Secara realistis, sangat kecil. Dengan sisa 10 seri, Pecco harus menang di hampir semua balapan, dan berharap Marquez gagal finish berkali-kali. Ini sangat tidak mungkin, apalagi Marc tampil sangat stabil. Namun, banyak pihak menilai ini bisa menjadi musim pembelajaran bagi Pecco. Ia masih muda, memiliki pengalaman juara, dan Ducati kemungkinan masih akan memberinya kepercayaan setidaknya hingga 2026. Pecco, masalahnya bukan bakat, tapi arah. Pecco tidak kehilangan kemampuan. Masalahnya adalah ia belum menemukan chemistry dengan motor barunya. Ditambah gaya balapnya yang rapi dan halus kurang cocok menghadapi gaya agresif khas Marquez yang menantang batas grip dan logika. Dalam wawancara, manajer tim bahkan menyebut Pecco terlalu baik dan terlalu normal untuk dunia balap yang brutal seperti ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua mata kini tertuju pada Mugello. Balapan kandang bagi Ducati dan juga bagi Bagnaia. Jika Pecco berhasil menang, ia setidaknya bisa menyelamatkan harga diri. Tapi jika kalah lagi dari Marquez, musim ini bisa berakhir tanpa satupun pembelaan. Kesimpulan, MotoGP 2025 mengajarkan satu hal penting, bahwa dominasi bisa berpindah tangan dengan sangat cepat. Pecco, sang juara bertahan, kini menghadapi realita pahit bahwa statusnya mulai tergeser oleh rekan setimnya sendiri. Apakah ini akhir dari era Bagnaia? Atau justru awal dari kisah kebangkitan terbesarnya? Kita tunggu di lintasan. Sementara itu, Valentino Rossi diremehkan sendiri, Marquez jauh lebih hebat.
konflik ruang garasi jadi sorotan. Legenda MotoGP, Valentino Rossi, kembali menjadi bahan perdebatan panas, kali ini bukan karena aksinya di lintasan, melainkan pernyataan kompatriotnya sendiri di dunia balap. Mantan juara dunia Andrea Iannone membantah bahwa Rossi masih sanggup menandingi kecepatan dan skill fenomenal Marc Marquez di trek. Ucapan ini menyulut reaksi cepat dari penggemar, media, dan seluruh jagat MotoGP. Iannone, Rossi sudah kehilangan magis, Marquez jauh di depan. Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Andrea Iannone menegaskan bahwa The Doctor, julukan Valentino Rossi, tidak lagi sanggup berada selevel dengan Marc Marquez. Iannone menekankan bahwa performa Rossi saat ini kalah jauh dari fenomena balap Spanyol tersebut. Pernyataan ini bukan sekadar opini. Iannone menyebut kecepatan Rossi sudah melambat secara nyata, dan ketangguhan Marquez begitu superior. Menurutnya, Rossi saat ini lebih mengandalkan pengalaman dan strategi, bukan kecepatan mentah. Kenapa pernyataan ini bercampur antara fakta dan egos racing? 1. Waktu tidak main-main. Rossi kini telah berusia 46 tahun, kelahirannya 1979, sementara Marquez baru memasuki akhir 20-an, usia di mana konsistensi fisik dan refleks motor menjadi premium. Meski Rossi terkenal dengan kecerdasan balapnya, realita fisik tetap sebuah tantangan. 2 banding, hitung cepat, antara dua era. Rossi adalah legenda akhir 1990-an hingga awal 2010-an. Marquez, era berikutnya. Mereka muncul di dua era berbeda, dan setiap era punya standar performa dan teknologi tersendiri. 3. Dinamika garasi versus garasi. Rivalitas ini juga soal gengsi dan tim. Rossi datang dari Akademi VR46, punya basis massa fanatik. Marquez salah satu, monster, dari Honda 2 itu selalu jadi headline. Kini dengan pernyataan Iannone, gesekan di garasi balapan bukan sekadar soal kuda pacu, melainkan perbedaan reputasi dan pengaruh. Netizen fans Rossi gagal tenang, medsos meledak. Tak ayal, pernyataan Iannone memicu tornado reaksi di media sosial. Berani-beraninya Iannone ngerendahin Rossi yang 9 kali juara dunia. Udah jangan dibahas lagi sama Rossi, respect dong sama legenda hidup. Sebagian netizen mempertanyakan motif Iannone. Apakah manipulasi opini jelang balapan? Atau sekadar sundulan media agar namanya terdengar? Nilai marketing Rossi masih bisa? Satu hal yang tak terbantahkan, Rossi masih magnet untuk sponsor, penonton, dan trailer televisi. Sebut saja VR46, akademi balap dan merchandise-nya masih booming. Pun begitu, apakah citranya tergeser karena label lemah dari rekan satu profesi? Meskipun kecewa, banyak pihak meyakini wibawa Rossi akan tetap kuat, terutama di kalangan fans setia yang sudah terbangun selama lebih 2 dekade. Sebuah tinjauan rekor dan statistik. Head-to-head langsung. Saat keduanya aktif bareng di MotoGP, Marquez unggul atas Rossi dalam banyak duel sulit, termasuk pada musim 2015-2019. Usia fisik. Marquez di bawah 30 masih berada pada masa puncak. Rossi masuk fase twilight, di mana strategi dan stabilitas lebih diandalkan. Karir versus karir. Rossi 9 kali juara dunia dibanding Marquez 8 kali, per Juni 2025, dan keduanya masih menyisakan cerita di lintasan. Rossi, saya masih bisa beri dampak. Meski dikecam, keyakinan Rossi terhadap diri sendiri belum pudar. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa kejutan selalu mungkin terjadi, apapun usia dan siapa lawannya. Rossi pernah menolak permintaan Marquez untuk berjabat tangan, menegaskan konflik dan kedekatan emosional mereka yang kompleks. Kini dengan komentar Iannone, The Doctor kembali diberi kesempatan untuk buka suara dan ia siap. Momentum dan kesempatan Rossi di Moto2. Nasib VR46. Rossi saat ini memang tak lagi tampil di MotoGP sebagai pembalap utama. Ia fokus pada segmen lain, Moto2, mengembangkan VR46, dan mendukung generasi muda seperti Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, dan Fabio Di Giannantonio yang 3 hari lalu menyuarakan aneh karena sulit masuk VR46 tanpa basis dari akademi milik Rossi. Artinya, pengaruh Rossi kini lebih pada pembinaan dan kepopuleran global, bukan sekadar kemenangan sirkuit. Siapa yang menang? Marquez atau Rossi? Sejauh ini, Marquez unggul soal kecepatan, rekor langsung, boldness. Rossi unggul soal legacy, kekuatan fanbase, dan psikologi balap yang tak mudah diukur.
Namun pernyataan Iannone membuat publik bertanya ulang, apakah warisan Rossi sedang pudar di mata rekan-rekannya? Kesimpulan dan outlook MotoGP. 1. Diremehkan kompatriot sendiri, itu tidak main-main. Saat sesama profesional bilang, kamu sudah kalah, dunia MotoGP bereaksi cepat. 2. Siapa yang benar, tetap subjektif. Statistik mendukung Marquez. Namun aura dan performa mental Rossi, terutama saat balapan, tidak kalah pamor. 3. Aksi Rossi selanjutnya layak dipantau. Apakah ia akan buka suara, melakukan terobosan kebutuhan mendatang, atau tetap bersikap rendah hati? Resonansi media. Topik ini sekarang sudah trending, dibahas secara luas di platform seperti Twitter, Instagram, dan YouTube. Dengan sentuhan kontroversial dari kompatriot sendiri, kekuatan dari perbedaan generasi, dan campur tangan fanpage di medsos, semua elemen terasa viral belakangan ini.